kalau memalukan mah pertama kali manggung, Kesemburan Cinta naik kan gak bakal ada yang tahu ya orang pertama kali lagunya baru naik kan belum tentu semuanya tahu gitu, makanya pertama kali manggung panik. Yuk semuanya. Assalamualaikum, kembali lagi di channel YouTube Lady Rara. Yeay! Aduh guys, maaf ya, ini channel aku random banget ya. Kadang-kadang cover lagu, kadang-kadang buat challenge, kadang-kadang apa. Nah sekarang itu aku kedatangan tamu spesial. Yap. Kak Rizky Febian. Terima kasih. Kak Iki. Hari ini ngapain kita? Apa? Ngapain hari ini? Hari ini aku bakal ngobrol-ngobrol sama Kak Iki. Ayo. Sebelumnya aku mau ucapin makasih banget ya Kak Iki udah mau datang ke channel YouTube aku. Iya Aku seneng dong. banget. Ada. Aduh aku gugup banget. Kak Iki, aku langsung nanya aja ya. Boleh. Boleh ya. Kak Iki pas kecil kan memang sering nyanyi ya Kak ya? Nggak ikut bakat ayah yang jadi pelawak kan. Nah, dulu itu Kak Iki tuh tahu bakatnya tuh nyanyi dulu apa nyiptain lagu dulu? Jadi sebenarnya dari kecil itu sama, aku juga ada di kamu kan sempat cerita di channel aku. Sama, sebenarnya dulu aku juga di satu keluarga yang memang mungkin perekonomiannya juga kurang mencukupi. Jadi dari kecil tuh ayah sudah cari duit dari cara ngelawak, dari yang nggak dibayar apapun itu gitu. Terus juga mama sinden. Mama aku tuh sinden, keduanya tuh mereka sekolah karawitan, musik tradisional Sunda. Nah dari kecil aku udah diajakin tuh, jadi kayak aku masih kata almarhum mama tuh dulu waktu kecil kayak mama nyinden, aku taruh di tempat kendang, ditidurin. Jadi mungkin itu peka akan musik jadinya dari situ. Terus sampai akhirnya sama kayak kamu waktu kecil juga, kalau dulu kecil karena masih disuruh-suruh, umur 4 tahun, 5 tahun tuh ikutan lomba nyanyi walaupun cuman antar lurah, kecamatan gitu loh. Cuman waktu itu memang masih kecil kan, jadi nggak ada kepikiran buat ada pengen jadi penyanyi atau apa. Sampai akhirnya mungkin SD lah, SD itu punya keinginan dan cita-cita. Pokoknya kalau setiap ditanya, Iki pengen jadi apa? Iki pengen jadi penyanyi gitu. Cuman kecil, emang pemalu aku tuh nggak pernah nunjukin kalau aku bisa nyanyi gitu. Aku nyanyi cuma di kamar mandi doang. Kalau ayah sama mama dulu lagi latihan nyanyi, lagi nembang lagu gitu ya, nggak pernah ikutan nyanyi walaupun Iki tahu lagunya gitu. Tapi di belakang itu, kalau tanpa ada mereka, aku belajar. Aku pelajarin cara nyanyi itu. Oh kalau mama tuh nyanyinya tuh kayak gini, ayah kayak gini. Nah di belakang tuh pelajarin. Oh berarti gitu. nyuri ilmu ya Kak ya? Karena nggak tahu kenapa dulu tuh punya pemikiran karena aku pemalu banget, karena takut nggak bisa ngeluarin bakat, akhirnya lebih baik belajar sendiri sampai akhirnya udah yakin sama diri sendiri, baru pengen nunjukin ke orang tua biar ada surprise aja gitu. Sebenarnya awalnya gitu, dan memang dari kecil udah ada tujuan pengen nyanyi gitu. Cuman kan nggak tahu nih batu loncatan untuk bisa sampai nyanyi gimana gitu. Tapi hebat banget loh Aiki, maksudnya kakak berarti nggak les apa vokal gitu? Enggak, sama sekali. Makanya aku bersyukurnya belajarnya nyanyi aku teknik apapun itu. Ketika aku udah terjun di dunia nyanyi, ketika aku bertemu dengan musisi senior, aku nanya cara bernyanyi kayak gimana. Ketika ketemu sama musisi senior, aku tidak pernah malu untuk bertanya. Kayak kalau cara improve gimana, cara pernafasan gimana, cara nyanyi gimana. Justru banyak yang berjasa sama aku musisi-musisi senior gitu. Oh gitu. Berarti Kak Iki kan otodidak ya Kak ya? Nah kalau untuk nyiptain lagu sendiri tuh kok bisa kepikiran gitu nyiptain lagu gitu? Uniknya gini, jadi aku tuh tipikal orang yang menilai, mengamati, terus aku terapin di diri aku, hal apapun. Contoh kayak misalkan dalam berkarya, dalam di dunia entertain, aku ngelihat banget proses perjuangan ayah seperti apa, terus cara kedisiplinan dia, cara dia ngejar cita-citanya kayak apa. Nah aku terapin semuanya, sampai ketika menciptakan lagu pun dulu aku tinggal sama ayah di Jakarta kan. Walaupun aku nggak tahu di Jakarta mau ngapain saat itu gitu ya, nggak tahu tujuan aku apa, tapi aku yakin suatu saat ada ilmu yang bisa aku ambil dan ternyata benar. Jadi di rumah pun ayah suka bikin lagu, bikin lagu-lagu ngelawak, lagu-lagu serius, lagu-lagu Melayu, lagu apa, ayah tuh bikin lagu. Nah dari situ di setiap harinya aku mulai ngerasa ada habit baru buat aku gitu loh, kayak di setiap harinya aku ngelihat ayah bikin lagu, ayah bikin lirik, aku cuma ngelihat oh gitu cara bikin lagu tuh, oh begitu cara bikin lirik tuh. Sampai akhirnya tanpa kesengajaan di 2015
aku bikin lagu Kesempurnaan Cinta yang aku juga nggak tahu belajar dari mana. Itu viral banget, parah. Aku nggak tahu cara bikin lagu kayak gimana, tiba-tiba aku bikin lagu Kesempurnaan Cinta yang memang berawal dari genjreng-genjrengan tongkrongan aja gitu. Gitar juga saat itu aku cuma bisa chord itu aja, jadi memanfaatkan chord yang ada saat itu, tiba-tiba bikinlah lagu Kesempurnaan Cinta. Tapi jujur ibu sama ayah Rara waktu itu pas ayah Sule lagi stripping di OVJ di Trans 7 tuh nontonin banget. Pokoknya tiap malam tuh nontonin kok. Tapi sampai ibu aku tuh, kok bisa ya si Kang Sule begini, kok bisa ya Kang Sule kok nyiptain lagu begitu, kok ngelawaknya lucu banget gitu. Makanya itu kayak dari ayah tuh aku banyak banget pelajaran yang bisa diambil. Contoh kayak misalkan sebelum aku bisa ngejar cita-cita aku sebagai penyanyi kan, aku mengharuskan mau tidak mau kayak tahu dulu dunia entertain seperti apa. Iya, aku ngikutan ngelawak, aku ngikutin jadi host, aku jadi MC lah, terus aku bikin acara stripping, sinetron, aku lakuin apapun itu saat itu karena tujuan aku yang penting gue tahu dulu dunia entertain seperti apa, sampai gimana caranya nanti akan ada jalan untuk ke nyanyi gitu. Dan terbukti ketika nyanyi pun semuanya masih kepake. Jadi pinter ngomong, jadi ngecairin suasana, ketika manggung gak kikuk, apapun itu. Jadi walaupun kayak dalam diri kita tuh, aku tuh pemalu, tapi di dalam entertain tuh pemalu tuh benar-benar gak dipakai gitu ya kayak. Iya, jadi kasarnya ya, aku punya prinsip, kalaupun aku pemalu atau gimana, tapi ketika misalkan on kamera atau mengharuskan ada tanggung jawab di sana, ya gue bakal setanggung jawab itu dan seprofesional itu gitu. Apalagi kan sekarang media sosial bener-bener bisa jadi ajang buat kita tuh memperkenalkan karya-karya. Iya gitu loh. Sekarang tuh sosial media tuh sangat dipermudah untuk kita jadiin wadah. Kita buat berkarya, kita buat ngeliatin semuanya gitu, pengen tahu sisi lain kita ya kita bisa liatin di sosial media. Betul gitu. banget. Sebenarnya ya ada negatif dan positifnya, balik lagi ke diri kita mau memanfaatkan sosial media buat yang mana nih. Iya gitu. benar. Terus juga TV kan banyak banget kayak ngadain program wadah untuk kita kompetisi segala macam. Sebenarnya untuk memperkenalkan diri ke publik tuh lebih mudah ya Kak. Lebih mudah sekarang banget. Kasarnya sekarang tuh dengan adanya YouTube gitu ya, orang-orang udah bisa membuat dirinya viral asalkan dia punya keyakinan dan niat, dan bagaimana caranya bikin orang-orang aware sama kitanya gitu loh. Ya, memanfaatkan, balik lagi manfaatin sosial media. Nah, berarti kan kakak kan udah nyicipin lah kayak jadi host segala macam yang berkaitan dengan dunia entertain. Tapi hal yang paling terberat yang pernah kakak cobain dan sampai sekarang tuh kakak masih mau belajar gitu dengan hal itu tuh apa? Banyak sebenarnya tuh, sampai detik ini aja aku masih ngerasa masih belajar, masih banyak yang memang aku harus koreksi diri apapun itu. Tapi hal terberat menurut aku bisa dijadiin sebuah pelajaran sampai kapanpun adalah ketika kehilangan almarhumah mama kan. Jadi ketika kehilangan itu tuh bisa dibilang jadi cambuk buat aku, pukulan buat aku, pengingat buat aku, terus juga walaupun sudah tiada jadi sebuah penyemangat saat ini buat aku. Jadi ya hal itu yang membuat aku sampai detik ini kayaknya memang gua harus fokus untuk melanjutkan tanggung jawab dari almarhumah gitu. Sama banget kayak kisah aku. Jadi waktu itu pas audisi kan kita ada beberapa bulan untuk mereka nyeleksi kan. Jadi pokoknya sehari setelah Rara ditelepon orang untuk ke Jakarta, besoknya ayahnya Rara meninggal. Besoknya lagi Rara ulang tahun. Nah, jadi kayak 3 hari berturut-turut tuh kayak diuji banget kan. Asli. Ya sama halnya kayak aku ketika mama pun nggak ada, seminggu ketemu, pas ketemu aku luapin semuanya, aku bilang kalau aku sekarang udah punya label, aku ngebanggain diri di depan mama kayak sekarang aku jadi CEO kata aku tuh, label sendiri, aku pengen bikin konser karena itu hamin berapa aku mau menuju konser di Bandung waktu itu, bikin konser bener-bener sendiri gitu, dan aku pengen mama naik ke panggung ini itu, dan ternyata pulang dari sana emang nggak ada kan, jadi kayak pukulan banget. Bahkan sampai ada titik terendah di mana aku Airfast Music label tuh sempat aku pengen udahlah nggak usah dijalanin, padahal aku baru merintis, padahal aku karena ngerasa nggak ada tujuan hidup gitu loh. Karena selama ini aku coba buat berkarya, tujuan aku cuma pengen mengangkat derajat dan harkat dan martabat keluarga, orang tua, saudara gitu kan. Tapi pas ketika kehilangan sosok dari yang kita tujuin, ya kayak hilang semuanya kan. Cuman ya balik lagi sekarang udah nggak sedih, udah nggak punya pemikiran apa-apa. Yang penting sekarang aku yakin jalanin apapun itu yang menurut aku masih positif. Gitu. Nah untuk bisa kakak sampai bisa jadi kuat sampai sekarang tuh mungkin ada quotes yang dipegang atau prinsip hidup gitu? Kalau aku mungkin lebih ke
gimana caranya mensyukuri ya, mensyukuri apa yang udah dikasih sama yang di atas, disyukuri karena masih di pagi hari masih dikasih nafas, masih dikasih kesehatan, dikasih pekerjaan banyak. Jadi ya jangan mengeluh karena di luar sana masih banyak kan orang-orang yang ngeluh, yang memang dengan kondisinya memang kurang kasihan, emang dengan kondisi yang lebih kasihan dari kita. Jadi lebih kayak gimana caranya di setiap harinya memotivasi diri sendiri dan lebih ke kalau punya tujuan ya udah kejar gitu. Iya benar, apalagi kan nggak perjuangan Kak Rizky Febian kan benar-benar kayak nggak lepas dari perjuangan ayah sama itu mama banget. juga. Bahkan gitu. sampai detik ini aku ketika orang-orang nanya ya, aku tuh nggak pernah bilang bahwa ya ini hasil kerja keras gue ya. Kalau gue nggak gini gue nggak bakal. Aku tuh nggak pernah. Tapi aku lebih ngomongnya kayak gini, kayak apapun yang aku dikasih sama yang di atas ini berkat doa dari orang tua. Iya, benar. Berkat kita berbakti sama orang tua gitu. Ada nggak sih Kak kayak mungkin hal-hal yang diinget dulu pas masih kecil gitu orang tua Kakak ada ngasih hal yang sampai sekarang tuh Kakak inget? Banyak lah, maksudnya ketika bukan pas masih kecil, mungkin malahan pas ketika aku mau masuk ke dunia entertain aja, kedua orang tua tuh meyakinkan bahwa yakin nggak, terus kayak bilang kalau udah di dunia entertain harus bisa A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K sampai Z katanya tuh. Dan mama yakin gitu. Balik lagi doa orang tua tuh mujarab gitu loh. Asli. Doa orang tua tuh sekali ucap tuh jadi gitu, dan aku meyakinkan itu banget dengan semua yang udah kejadian. Jadi kalau percaya atau enggak, di setiap cita-cita aku yang diwujudkan sama yang di atas itu sesuai banget dan selalu diberikan kelancaran gitu. Ketika aku punya keinginan apa, selalu dikasih. Ketika aku punya cita-cita apa, dikasih kemudahan, dikasih kelancaran sampai ada. Intinya apa? Ya bersyukur kan, mensyukuri benar. Gitu loh. Dan itu semua yang akhirnya ngebuat aku juga nggak ada punya rasa tinggi hati, sombong atau gimana, karena aku ngerasa prosesnya sampai detik ini tuh susah banget loh. Asli gitu Kak, loh. benar-benar susah banget. Payah ketika kalaupun mau diulang pun kayaknya nggak bakal sama rasanya gitu loh. Jadi ya udah jalanin aja gitu. Nah misalnya kan kalau Kakak kan apa yang Kakak lakuin kan didukung sama orang tua. Nah mungkin kalau Kakak mau kasih ke teman-teman, mungkin ada teman-teman yang mungkin dia usahanya tuh nggak didukung sama orang tua, Kakak mau ngomong apa? Ya yang terpenting mah kalau misalkan kalian masih punya orang tua yang lengkap, sayangi mereka, hargai mereka. Yang terpenting itu bagaimana caranya berbakti sama orang tua, itu yang terpenting, karena doa mereka tuh penting buat kalian gitu loh. Terus kalau misalkan mungkin kalian punya cita-cita tapi ngerasa tidak disupport sama orang tuanya, ya langkah baiknya kalian jalanin. Maksudnya tunjukin ke orang tua kalian bahwa di tujuan yang kalian gapai itu kalian bisa menghasilkan sesuatu yang bikin bangga orang tua gitu. Oke. Yang terpenting tujuan apapun itu ya tetap di positif gitu loh. Gitu. Ya. Balik lagi ke orang tua, perjuangan ayah sama mama Kakak yang sampai sekarang tuh nggak pernah Kakak lupain tuh hal apa gitu? Oh banyak lah, banyak banget. Menurut aku bentuk perjuangan mereka aja ketika mereka berusaha untuk struggle untuk mempertahankan perekonomiannya demi membesarkan anaknya, itu sebuah perjuangan untuk anaknya gitu loh. Dan orang tua itu tidak pernah meminta sebuah materi dari anaknya, melainkan hanya ingin melihat anaknya bangga, bahagia, bisa membuktikan sesuatu. Itu sudah menjadi sebuah kebanggaan dan kebahagiaan untuk orang tua kan. Banyak banget, apalagi mama, ayah gitu ya, memperjuangkan dulu gitu. Gimana caranya untuk Iki bisa jadi seseorang dan bisa jadi sesuatu. Makanya dari itu pun sama halnya yang ketika aku lakuin gitu ya. Ketika aku mengiyakan, ketika aku pengen mengejar cita-cita aku jadi penyanyi, di belakang orang tua, aku ke label, aku casting, aku tanpa sepengetahuan orang tua. Jadi aku pengen ada sebuah kebanggaan untuk mereka, tapi juga ada ingin sebuah proses dalam diri aku, hidup aku, bahwa gini loh proses yang benar-benar dari nol tuh gitu. Karena itu yang bisa kita pegang nantinya gitu. Ada nggak sih Kak waktu Kakak berjuang dulu kayak misalnya ada orang oknum gitu yang bilang, oh ini anaknya Kang Sule gitu. Banyak banget. Bahkan itu sebelum aku nyanyi, sebelum aku cuma tampil-tampil di TV doang. Orang tuh pasti memikirkannya kayak gitu. Cuman ya aku nggak ambil pusing orangnya. Aku tuh orangnya bodo amat untuk orang yang memandang sebelah mata, karena mereka kan hanya melihat di satu sisi, nggak ngelihat semuanya. Justru itu jadi bentuk pengingat buat aku gimana caranya aku ngebuktiin. Jadi saat itu juga aku mikirin gimana caranya aku lepas dari bayang-bayang orang tua yang ada di dunia entertain, terus juga bagaimana caranya tetap menjaga nama baik orang tua ketika aku di dunia entertain, karena di dunia yang sama kan gitu. Betul. Ya yang aku lakuin sebagaimana Iki ngejar cita-cita gitu. Jadi kayak contoh kayak Kesemuran Cinta,
aku berusaha untuk keluar dari bayang-bayang tuh dengan cover lagu Kesempurnaan Cinta, nggak nunjukin muka. Karena sebagian orang udah tahu nih kalau aku anaknya Ayah gitu kan. Cover Kesempurnaan Cinta aku nggak ngeliatin muka. Oh iya? Ya gitar pakai fedora gini doang, nggak ngeliatin muka. Dan itu works gitu loh, dan itu tuh terbukti ketika orang-orang ada yang tahu, oh ternyata Kesempurnaan Cinta tuh Rizky Febian, oh ternyata Rizky Febian tuh anak Sule. Itu kan jadi sebuah pembuktian bahwa ya gue nggak mengandalkan popularitas orang tua gue, tapi bagaimana caranya gue masuk ke dunia entertain dengan bakat yang gue punya, gue bisa ngebuktiin. Walaupun gue nggak menutup kemungkinan, dan gue tidak menolak ketika orang ngomong kayak gitu, karena gue pun bersyukur dan berterima kasih sama Ayah, karena Ayah memberikan wadah di dunia entertain. Balik lagi tergantung kita pengen masuk ke dunia entertainnya jalur mana gitu. Iya, aduh, banyak banget pelajaran-pelajaran yang bisa aku ambil dari Kak Iki. Aku punya Kak Iki aja. Iyalah. Kak Iki, semoga bisa jadi apa ya namanya? Karena aku kan juga masih butuh pengalaman dari orang-orang sekitar, ya, termasuk Kak Iki juga, karena kan Kak Iki kan udah istilahnya tuh udah karyanya udah meluas kemana-mana. Sama sebenarnya sama, aku juga kan masih pengen belajar, kedepannya juga kita sama-sama pengen jadi orang yang lebih baik, bener kan? Gitu. Nah oke deh, sekarang kan tadi kan kita udah ngomongin tentang perjuangan dan juga orang tua. Nah, aku lebih pengen kenal sama Kak Iki lebih dalam lagi. Boleh. Sikap. Nah, kalau bangun tidur biasanya Kak Iki tuh ngapain? Ngapain dulu? Sekarang atau dulu-dulu? Dulu, sekarang yang masih Kakak inget. Bangun tidur ya kalau sekarang kan ngabarin handphone. Oh, punya yang bebek, guys. Iyalah. Kalau sekarang paling gitu ngabarin, terus biasanya nggak pernah langsung ke kamar mandi, susah bangun nih orangnya nggak tahu kan. Aku susah bangun orangnya. Gitu, terus juga di kamar mandi lama. Oh, kakak tuh dengerin lagu di kamar mandi, dengerin lagu, terus juga ya kayak gitu sebenarnya, kayak biasa aja sebenarnya, cuman ya apalagi ya yang orang nggak tahu ya. Gitu aku keseharian cuman gitu, main HP, kebanyakan main HP, terus juga kadang kalau sekarang rutinitas aku ya kayak gitu, ngabarin, video call. Aduh, tapi sleep call nggak sih Kak? Iya, aku tiap hari. Oh my god. Keren ya? aduh. Pribadi Kak Mahal ini yang paling Kakak suka banget? Cara dia, pemikirannya aja dewasa gitu loh, maksudnya dalam hal apapun. Bahkan walaupun umur aku, dia di bawah aku ya, tapi kadang ada beberapa pemikiran dia justru yang lebih dewasa dari aku. Dan bahkan orang yang nggak tahu, aku sama dia malah bocilan aku tahu. Oh iya? Dari cara manjanya, tanya aja Lini tuh, dari cara manjanya, cara pengen diperhatiinnya, misalkan beggingnya aku kayak pengen diperhatiin, itu tuh aku bocil parah. Oh, berarti kakak tuh termasuk orang yang bucin gitu ya kali ya? Bucin banget bucin gitu parah, ya? Gitu bucin maksudnya. parah, jadi ya. ketika Malini tuh banyak, dari selain sikap dewasanya gitu, tapi cara dia ngemong aku, cara dia perhatiin aku gitu loh. Banyak, kayaknya hampir semua kepribadian dia juga aku ngerasa aku suka gitu loh, cocok gitu. Cocok ya. Tapi kalau Kak Lini bangunin kakak kan susah bangun ya? Oh, dia marah-marah biasanya. Iya. Gimana sih Kak marah-marahnya? Ya, karena kan pokoknya kita sleep call, terus kita alarm samain. Karena kita harus, tapi aku senang karena semenjak Kak Lini aku tuh jadi bangun pagi gitu loh. Nah akhirnya alarm nyalain. Nah udah tuh kalau nggak bangun di video call tuh dimarah-marah, diteriak-teriakin sampai aku bangun gitu. Gemes ya? Gitu. Udah gitu. Terus akhirnya udah video callan. Misalkan kalau aku ada kerjaan hari ini, dia juga ada kerjaan, ya udah. Aku mandi, dia mandi, abis itu siap-siap. Udah kayak gitu. Kalau sleep call tuh ngomongin apa aja sih Kak? Apa? Ngomongin hari ini kegiatan apa? Kayak misalkan kalau dia syuting apa, aku lagi kegiatan apa. Ya udah di hari ini kita ngomongin kayak gimana tadi acaranya, ini itu bla bla bla. Karena kalau menurut aku di chat kan kayak kurang aja, kayak kurang perhatiannya, kayak ngerasa aku kurang gitu. Aku ngerasanya gitu ya. Makanya kalau di chat ya yang sewajarnya, dalam artian kayak nanyainnya cuman hari ini ngerjain apa, terus lagi di mana, gimana, lagi break atau enggak. Tetep. Karena kalau menurut aku di sebuah hubungan itu penting banget yang namanya komunikasi dan keterbukaan gitu. Karena ya itu menunjang semuanya untuk hubungan kan gitu. Makanya aku nerapin itulah ke Lini gitu. Oke, berarti kakak ini benar-benar kayak sayang banget sih sama Kak Malini ya? Alhamdulillah. Saling sayang ya? Alhamdulillah. Bukan lagi. Sayang banget. Tapi emang Kak Malini tuh cantik banget tau. Amin. Aku belum pernah ngelihat
Aku belum pernah ngeliat. Udah pernah ngeliat sekali waktu itu. Cantik banget, parah cantik banget. Amin, terima kasih. Beruntung banget loh Kak Ya, aku beruntung banget. Kak Iki beruntung banget dapet dia juga beruntung banget dapet Kak Iki. Aduh. Doakan saja. Amin, semoga hubungannya makin panjang, makin serius, bisa berakhir dengan bahagia. Amin ya. Harus. Okay. Harus ya. Harus. Oke. Nah, kalau untuk makanan Kakak wajib tiap hari dimakan tuh apa? Kalau dibilang wajib enggak, tapi kalau disuruh pilih, aku tuh makan yang kayak gimana, aku tuh bebas banget orangnya. Aku tuh justru kalau makan asalkan ada tempe, tahu, sambal, asin, lalapan. Oh, Sesundaan. Itu tuh udah hidup banget. Asli gitu. Bener. Apalagi yang masak orang rumah. Ya kan? Masak orang rumah gitu, dan kebetulan akunya juga orangnya bukan yang ribet gitu. Kalau makan sekiranya ada ya udah gitu. Kalau enggak, terkecuali kalau misalkan lagi pengen apa, harus, tapi misalkan aku juga ke anak-anak gitu, kayak misalkan hari ini yuk, gue nggak mau tahu, harus ada misalkan. Gitu. Tapi ya nggak tentu gitu. Kalau selagi memang ada makanan yang enak dimakan ya udah. Gitu. Oke. Masuk, aku tuh orangnya masuk apa aja gitu dimakan. Masuk apa aja ya. Kalau aku sih karena biasa makan masakan ibu ya, jadi setiap hari tuh harus makan makanan masakan ibu, Kak. Oh iya. Iya. Jadi kalau misalnya aku makan kayak Sesundaan di luar gitu atau makan nasi di luar tuh kayak aneh. Aneh gitu. Makanya jadi di luar tuh kayak ya udahlah nggak usah makan dulu, nanti aja pas pulang makan gitu. Gitu. Terus, nah kalau dulu hal yang paling memalukan saat kakak kecil? Kalau kecil mah banyak atuh, karena kalau kecil nggak malu kayaknya, kayak masih kecil. Nakal gitu? Nggak. Dibilang nakal enggak, aku. Nggak nakal ya? Kalau hal memalukan bukan yang kecil aja, aku udah gede aja udah di dunia entertain aja banyak hal yang memalukan. Aku kayak pernah manggung di satu acara di TV. Acaranya di lapangan gede banget. Aku ceritanya pakai jas outfit gitu. Dan ternyata saat itu outfitnya tuh keketatan. Dan kondisinya aku nyanyi di mobil kombi gitu, turunlah dari mobil, udah, dan penonton banyak. Aku pikir penonton teriak tuh ya karena histeris, karena Rizky Febian gitu. Terus? Tapi ternyata celana aku tuh bolong gede banget. Tapi untungnya kameramen CCTV tersebut mengerti. Jadi akhirnya mereka ngambilnya long shot, ngambilnya wide sampai akhirnya nggak kelihatan gitu. Banyak banget lah gitu. Kalau memalukan mah pertama kali manggung, Kesemburan Cinta naik kan. Gak bakal ada yang tahu ya, orang pertama kali lagunya baru naik kan belum tentu semuanya tahu gitu, makanya pertama kali manggung panik. Yuk semuanya, nggak ada yang nyanyi, orang nggak tahu lagu Kesemburan Cinta dulu gitu, tapi kan ya jadiin proses. Oke. Kalau aku pas kecil apa ya? Sebenarnya nggak malu sih, nakal ya. Jadi kalau aku nakal tuh jadi aku nggak tahu malu. Apa tuh? Aku tuh dulu tuh kan suka di samping rumahku tuh kan kayak hutan gitu Kak. Nah abis itu aku tuh kayak selalu abis pulang sekolah tuh pasti selalu ngumpulin sih sama teman-teman, kayak manjat rambutan, manjat pohon mangga, pohon jengkol, pohon apa ya namanya? Ya anak kecil lah, gitu. nakal-nakalnya anak kecil pasti lah kayak gitu. Kita pulang sore. Iya. Terus habis itu nggak tahu kenapa aku tuh kepikir, karena aku lagi di atas pohon, jadi aku tuh kayak kebelet pipis Kak. Pas kebelet pipis aku jadi pipisnya di atas pohon. Oh itu memalukan sih. Iya itu memalukan sekali. Terus habis itu ada teman aku di bawah. Kebayang nggak? Kebayang nggak? Skip pertanyaannya yuk. Oke, siap. Oke deh Kak Iki, saatnya kita berada di ujung acara ya. Siap. Terima kasih Kak Iki karena sudah hadir di channel YouTube aku. Siap. Terima kasih, semoga Kak Iki makin sukses, makin banyak karyanya, makin sehat, makin bugar. Pokoknya bahagia selalu murah rezekinya. Amin. Terima kasih juga udah diizinin buat collabs di sini. Iya, terima kasih Kakak Karalova, terima kasih juga yang udah nonton ya. Semoga kita semua sehat selalu, dan juga terima kasih karena udah nonton channel ini. Jangan lupa di subscribe, like, komen, dan juga aktifkan lonceng notifikasinya biar kalian semua update terus tentang kegiatan aku. Oke, dadah semuanya. Terima kasih Kak Iki. Sama-sama. Bye bye.